Oke, hora semuanya. Yang di sebelah sana mana suaranya? Halo, Horas. Baik, selamat datang semuanya untuk pendatang yang ada di Creative Hub Samosir. Sambut narasumber kita yang keren-keren dari beberapa komunitas yang ada di Samosir tentunya. Boleh disambut Abang? Aku ya? Oke, ya boleh Bang. Mungkin yang melekat sama aku lah dulu ya. Kayaknya aku harus memanggil yang melekat sama aku dulu. Tua lah dulu, tua. Oh, tua. Dengan Septian Nenggolan. Woi, tepuk Dari tangannya dong. Nenggolan Kreatif. Jadi ini pemuda yang mengenalkan bahwasanya tua itu adalah bagian dari Samosir, bagian yang tak bisa kita lepaskan dari budaya Samosir itu sendiri. Gitu kira-kira Bang ya? Oke. Oke, silakan. Bisa lah kira-kira Bang. Kemudian siapa ini ya? Kayaknya ada Karang Taruna yang paling keren di Desa Nawalu kayak. Di sana Walu. Iya. Boleh kita Karang sambut? Taruna paling keren di Desa Nawalu. Marga apa ya? Sitohang kali ya? Yang merasa marga Sitohang maju deh. Boleh langsung datang abang yang paling keren. Weh, tepuk tangannya dong. Ini Karang Taruna paling keren di Desa Nawalu. Pokoknya. Oke, silakan duduk. Oke, berikutnya siapa lagi nih Bang narasumber kita? Siapa ini ya? Kayaknya ada yang punya sepeda mak di sini kayaknya. Wih, Yang punya sepeda. yang punya sepeda di mana ini? Kayaknya yang suka main sepeda Tour de Samosir. Kayaknya Bang Jorot Talumban Gau kayaknya ini orangnya. Silakan Bang. Oke, silakan. Tepuk tangannya dong buat yang punya sepeda. Nanti kami pinjam sepedanya Bang ya. Boleh ya? Oke, ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Ini kayaknya kakak-kakak kayaknya ini. Paribanku kayaknya. Hai, mana kamu? Pasti Yang cantik. merasa Paribanku maju deh, nanti ku pilih. Paribannya baru apa Bang? Baru partner ya. Oh, memang baru Parnas. Baru simbolon lah. Wes, kalau baru simbolon nggak bisa diragukan. Mana baru simbolon? Wes, tepuk tangan dulu. Oke. Wah, gimana? Kita sudah lihat semuanya narasumber kita yang ada di depan sini. Dan saat ini kita akan kulik nih sama-sama apa aja sih yang mereka miliki dari komunitas mereka sama-sama. Setuju Bang? Setuju banget. Setuju ya. Setuju. Oke, baik, sekarang Ada cari Langsung ini, langsung. Langsung Ya. aja. Oke, Horas. Ya, perkenalkan nama saya Septian Nenggolan. Saya dari komunitas Nabosan Nenggolan Kreatif yang bergerak di bidang pariwisata. Dengan sangat bangga mungkin aku akan memperkenalkan, kebetulan ini komunitas Darwis pertama kecamatan di Kabupaten Samosir. Tepuk tangan. Saya sebagai ketua. Ini Pok Darwis satu kecamatan gitu loh. Biasanya Ya, kan Pok. satu desa ya Bang ya. Yang mencakup satu kecamatan, ya. apa lagi Bang? Jadi komunitas ini bergerak di bidang pariwisata dan sosial sebenarnya, dan untuk pengembangan ekonomi masyarakat terkhusus di Kabupaten Samosir ini. Wow. Jadi beberapa event sudah kita buat, di mana event-event itu hanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terkhususlah dari kami dulu Kecamatan Nenggolan ya, dan melingkupi Kabupaten Samosir. Dan mudah-mudahan dengan adanya talk show ini kita semakin bersinergi, kita semakin bisa berkolaborasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung perekonomian dan mengembangkan kreatif-kreatif di Kabupaten Samosir ini. Horas. Tepuk tangan dulu sama Bang Dian ya. Sama aku enggak? Enggak usah. Aduh. Perkenalkan nama saya Kardo Sitoang, Ketua Karang Taruna Lumban Susui. Tepuk tangan untuk Ketua Karang Taruna. Tuh malah diam semua ya. Aku ngomong kok tegang ya. Coba dulu Oh, iya. lagi. Kebetulan kita ini Karang Taruna di Lumban Susui untuk mengembangkan desa kita sih, terutamanya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa juga bergabung satu sama lain, komunitas-komunitas lain. Kalau kami dari Karang Taruna Lumban Susui siap untuk bergabung. Wih, keren banget. Siap untuk bergabung. Tepuk tangan dong buat Karang Taruna Lumban Susui. Terima kasih, selamat malam buat semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Samosir Creative Hub.
untuk malam ini dan juga kepada pemulih acara yang punya gawean, terima kasih udah mengundang saya nih. Sebenarnya saya sih belum ada apa-apanya sih, tapi ya dengan pengalaman yang sudah saya miliki, saya akan coba nanti apa sih yang udah saya lakukan dengan tur di Samosirnya. Jadi perkenalkan, nama saya Jarota Marojah Lumanggaol. Saya tinggal di Simanindo dengan status punya 2 anak, 1 cowok 1 cewek. Dan saya diundang di sini dengan membawakan Tour de Samosir, dan kebetulan saya foundernya Tour de Samosir, dan kita sudah jalan selama 3 kali dari 2020, 2021 dan tahun ini kita mulai yang ketiga. Untuk kebetulan tanggal 24 Juli nanti kita akan adakan eventnya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti mungkin akan di sesi berikutnya saya kasih kesempatan untuk teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya kasih itu aja. Oke, thank you. Nanti Makasih. kita ini kan Pak. Siap, makasih. Oke, mola teh godang Horas. Horas, Kak. Aku jong norabah. Wes. Jangan boy Kak. Oke, Horas mah kita saluhutna. Horas. Selamat malam untuk kita. Ladies and gentlemen, thank you for together on this day. Bahasa Batak Kak. Rapak kita masih hawalongan ini mana? Oh iya. Oh ya, nanti aja. Oke, mola teh godang. Saya di sini berdiri dan tak lepas juga diundang oleh tim dari Samosir Kreatif dan juga dari penyelenggara dan kru seluruhnya. Saya di sini berdiri atas nama Sanggar Seni Budaya Gok Asi, Gok Holongi. Wes, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Dari Desa Cinta Damai, Kecamatan Simanindo. Nah, kebetulan kita juga mendirikan sanggar yang tadinya dimaskoti oleh Bapak Dohot Oma di 30 tahun yang lalu. Wow. 30 tahun yang lalu. Aku kayaknya di situ bapakku masih proses ini loh, mengebet. Di 30 tahun yang lalu, sedangkan saya sekarang 37 tahun. Nah, jadi karena situasional orang tua laki-laki terlebih dahulu berangkat ke surga baka, jadi saya terobsesi untuk melanjutkan visi misinya di bidang pariwisata, seni dan budaya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengundang kita seluruhnya tanpa terkecuali yang ada di panggung atau di seluruhnya untuk boleh lagi kita bersilaturahmi. Karena harapan saya juga silaturahmi ini jangan putus sampai di sini aja, di malam ini aja jangan, tapi kita juga di sana di Sekretariat Sanggar Seni Budaya Gok Asi ada panggung khusus kita itu yang berhadapan dengan Pulau Malau, Pulau Tau. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada anak saya, bro saya, brother Ojak Malau, Ojak Malau. Papa Hehe. Yang mana? Yang mana orangnya? Yang mana nih Ojak Mana Malau? ya? Sedikit mungkin saya ceritakan dulu deh ya historinya dari NNC ya, Naposon Angular Kreatif ya. Jadi sebenarnya kan NNC ini sudah ada dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sudah bergerak untuk mengembangkan lebih utamanya itu di bidang pariwisata di Kabupaten Samosir, terkhusus Kecamatan Nainggolan. Nah, cuman kita baru dapat pengukuhan itu di tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 kemarin. Lama juga prosesnya Bang ya? Lama prosesnya karena banyak rintangan sebenarnya kan gitu, lama prosesnya. Jadi ya dari di NNC itu sebenarnya sudah kita buat beberapa kegiatan itu kemarin di tahun 2020 itu saya baru pulang dari Pulau Jawa. Nah, itu baru saya pulang dari perantauan, saya ingin mengabdikan diri di kampung dengan misi itu dengan bisa saya sebut namanya Mapande. Mapande apa itu? Masa depan di desa. Wes, keren. Masa Lo depan di desa. Iya. lo Samosir kaya banget. Ya, jadi itu yang prinsip yang saya bawakan itu harus masa depan di desa. Di desa juga kita tidak tidak salah juga kita untuk berkarya.
di desa ini bagaimana cara kita untuk mengolah. Di event pertama yang saya buat itu adalah namanya dengan berjudul itu Seflik Toba. Seflik Toba yang itu yang di Pantai Pandua waktu itu yang kita langsungkan itu di Pantai Pandua Nenggolan itu dengan ya puji Tuhan itu kegiatan berlangsung dengan baik, direspon baik dengan oleh masyarakat dan direspon baik oleh dinas-dinas di Kabupaten Samosir dan langsung dikukuhkan oleh Bupati Samosir pada waktu itu. Jadi itu. Terkait juga dengan yang ditanyakan abang tadi masalah tuak. Nah, ini masalah tuak. Mungkin banyak juga tadi yang bertanya ya dari Bapak Ibu sekalian semua. Kenapa saya harus bawa tuak ya? Gitu ya. Kenapa saya bawa tuak? Dari sisi budaya lah dulu ya. Sisi budaya saya bawakan tuak inilah yang dikenal di sisi budaya Batak. Tuak ini di mana ada suatu rapat atau martonggoraja mungkin ya, kalau di alat Batak dibilang ya, martonggoraja itu pasti adanya tuak, tidak ada bir, ya kan? Tapi ada per sibir natonggi, nadong pasti tuak natonggi, itu nadong kan? Nah, itu yang ada. Jadi kenapa saya bawakan tuak? Di tahun kemarin itu saya buat festival tuak dengan tagline itu kemarin, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pohon aren dan turunannya, termasuklah tuak. Saya ambil judul tuak supaya lebih booming lah, karena yang dikenal masyarakat Samosir itu adalah tuak, bukan pohon aren. Nah gitu. Jadi kenapa saya bawakan tuak? Tuak ini sebenarnya ini dari pengalaman saya ya. Tuak ini untuk satu pokok tuak itu bisa menghidupi kita selama 25 tahun. Masa sih? Pasti selama 25. Berarti Satu pokok tuak bisa menghidupi kita selama 25 tahun. Berarti nanam 2 batang tuak udah cukup sampai kita mati kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti aku harus nanam 3 batang tuak. Satu untuk cucuku. Ya pasti. Jadi gini, kenapa saya bilang sampai 25 tahun gini? Kita memanfaatkan tuak ini di tagline-nya itu kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan hanya kita sekedar untuk minum tuak, bukan untuk mabuk-mabukan. Tuak ini banyak manfaatnya. Dari segi untuk bahan makanan, kita memakai tuak juga, ragi, pengembang, kita memakai tuak. Dari hasil-hasil kreatif, kita bisa memanfaatkan pohon aren. Nah, ketika di bahan pangan, mungkin ketika padi tidak bisa kita olah lagi, ubi, jagung tidak bisa kita olah lagi, kita masih bisa mengolah pohon tuak itu menjadi sagu. Iya. Itu sagu aren. Pernah dengar juga sih bang, katanya begini, bahwasanya leluhur kita orang Batak itu pada awalnya nggak makan nasi, tapi makan sagu. Iya. Gimana itu bang? Coba jelaskan. Itulah tadi kembali ke sagu aren. Itulah yang kita olah dari pohon tuak. Ketika pohon tuak ini tidak bisa memproduksi lagi untuk tuaknya, batangnya itulah yang kita olah menjadi sagu. Nah, inilah untuk pertahanan pangan lah mungkin ya, pertahanan pangan ketika kita tidak bisa mengolah padi atau bahan pangan yang lain. Nah, kembalilah kita ke sagu tadi. Jadi memang sudah kami teliti dari tuak itu banyak manfaat. Makanya saya berani bilang tadi itu 25 tahun untuk satu pokok tuak itu bisa menghidupi kita. Oke lah, satu rumah tangga lah dulu mungkin yang pohon tanam tuak. Berarti satu pohon itu selama 25 tahun bisa menghidupi satu rumah tangga itu kan gitu. Nah, gitu. Jadi supaya kenapa saya buat festival tuak itu pada tahun yang lalu itu untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap tuak. Supaya tidak dianggap mabuk-mabukan. Memang betul. Ketika kita minum tuak pastinya ada yang mabuk gitu. Ketika kita berlebihan, apapun yang kita konsumsi berlebihan itu pasti salah kan gitu. Nasi pun kalau berlebihan parah juga bang. Betul. Jadi ini tuak kemarin waktu di festival tuak itu di Lampusan Nenggolan Kreatif itu kita anjurkan di situ, itu kan melingkupi dari 7 kabupaten ya, Sipituluat di Danau Toba. Nah, jadi ini kita anjurkan untuk peminum tuak itu cukuplah 3 gelas. Minum sehat, harga terjangkau, tidak ada keributan, tidak ada mabuk. Nah, asalkan jangan berlebihan. Nah, jadi itu kenapa saya ngotot lah ya waktu itu ya, ngotot. Kenapa saya ngotot sampai ngotot ini ya? Nggak sampai ngotot. Kenapa festival tuak itu harus dilaksanakan kemarin itu? Karena sudah kita telusuri juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan perekonomian masalah
petani tuak lah ya kita bilang. Dan bagaimana cara meningkatkan perekonomiannya penjual tuak, karena kan petani yang mengambil tuak ini dan yang menjual kan beda gitu kan lapoinnya. Sampai di situ kita terapkan di warung itu, kalau bisa harga tuak itu kita naikkan. Oke. Nah, kalau bisa harga tuak itu kita naikkan. Kalau bila perlu satu gelas itu 10.000. Wow. Iya. Berhasil? Ya, mungkin di sebagian lab. Ya, Bapak kan peminum tuak, bukan pemabuk. Rata-rata kan kebanyakan di kita ini pemabuk, minum 2 gelas mabuk kan gitu. Nanti demo. Iya, jadi kenapa saya terapkan waktu itu? Kebetulan saya yang menggelar dan saya itu gagasan saya juga untuk festival tuak kemarin itu. Kalau bisa 3 gelas cukup. Jadi kalau bisa harganya dinaikkan 10.000 itu. Jadi ketika seorang bapak untuk membeli kelapa tuak dengan duit yang 30.000, kalau sekarang kan 30.000 satu teko nggak dapat kan gitu. Nah, minum sendiri udah mabuk gitu. Nah, kenapa harus dinaikkan? Minum sehat, ya ekonomi terjangkau, penghasilan ekonomi terjual kan. Selamat malam dulu semuanya. Ketua tamu-tamu kami dari yang UGM. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangan dong buat UGM. Bilanglah malam ketua nanti cair. Inilah Samosir, setuju kan? Itu. Jadi ya, ini Karang Taruna kami ini yang dari Limbang Susu ini begitu parah sih perjalanannya bang, begitu parah. Pertama saya pulang ke kampung tahun 2018 saya pulang ke kampung dan saya melihat pemuda banyak, pemuda di Limbang Susu itu banyak. Nah, aku lihat nggak ada kegiatan begitu kan. Nah, saya kumpulkan mereka dan saya tanya gimana kalau kita hidupkan Karang Taruna. Oke. Karang Taruna dan tujuannya untuk membangun desa juga. Wow. Begitu. Setelah kami buat Karang Taruna yang pertama itu belum berjalan dengan mulus. Iya, proses belum berjalan dengan mulus. Soalnya Karang Taruna kami ini kalau nggak ada pendukung dari kepala desa kami juga, kemungkinan sama aja hambar. Jadi sekarang itu apapun kegiatan kami di desa selalu didukung kepala desa kami dan ibu kepala desa kami. Dan tidak henti-hentinya mereka untuk mengajari kami untuk berkembang ke depannya. Wow. Begitu. Luar biasa. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sudah banyak sih. Sudah banyak kami laksanakan seperti Gondang Naposo sudah kami laksanakan. Itu bergerak Karang Taruna atau bergabung juga sama Naposo kami yang belum masuk Karang Taruna. Mereka juga membantu. Yang paling dampaknya memang itu sih Gondang Naposo yang udah kami, kalau kegiatan yang kami laksanakan sudah banyak sih. Oke. Seperti ngopi bareng sudah, dan Samosir kreatif juga kami libatkan, sering kami libatkan Samosir kreatif di Limbang Susu ya kan bang? Tepuk tangan dulu dong Samosir kreatif. Tangan dong. Semerjik juga kami undang, sudah pernah kami undang juga. Ngopi bareng bang ya. Ngopi bareng betul. Foto bareng dong nanti. Bisa. Bisa. Jadi masih banyak sih untuk yang kami kembangkan di Limbang Susu itu. Sebetulnya kemungkinan bukan kami yang terbaik Karang Taruna, tapi yang kelihatan untuk sekarang desa Limbang Susu yang kelihatan. Wow, tepuk tangan dong. Jadi kalau seperti saya sih pengennya setiap desa itu atau ya desa seperti Simanindo, Stukirini, Pangururan, Buit, maunya Karang Tarunanya hidup juga. Gimana? Siap? Siap. Ditantang loh, ditantang. Soalnya Karang Taruna Limbang Susu pernah kecewa gini. Kecewanya gini. Gimana bang dari studio? Karang Taruna Limbang Susu pernah kecewa kayak gini nih. Mudah-mudahan kedepannya jangan terulang lagi ya. Pernah kami melakukan Gondang Naposo di Limbang Susu. Semua undangan itu kami antar loh.
ke tiap-tiap kepala desa ya. Tolong disampaikan, tolong disampaikan, tolong disampaikan. Kami pikir bakalan meledak nih, ya kan? Bakalan meledak nih Gondang Nafus. Tahu-tahu saat udah terlaksana pestanya, kami lihat undangannya nggak ada yang nongol ya. Iya. Ini kok jujur banget. Iya, ini biar memacu untuk Karang Taruna di selain gitu loh. Iya. Supaya kita bisa bergabung. Membuat kegiatan itu, siapa lagi yang meramaikan kalau nggak kita? Betul. Begitu. Nah, jadi permintaan kami dari Karang Taruna Limbang Susu, yuk bergabung yuk, hidupkan desa-desa lain yuk, biar kita kelihatan, ya kan? Betul. Sebetulnya kita banyak nih, tapi ada juga yang datang di sana malu menunjukkan diri. Udah masuk, kalian aja masuk ya, usahlah bang, malu katanya. Aduh, sebetulnya itu kan pesta Naposo, berarti siapa aja boleh. Nah begitu. Jadi yang kami laksanakan untuk sekarang ini, kami lebih fokusnya untuk Karang Taruna Menata. Karang Taruna Menata. Oh, menata. Menata, betul. Itu juga berkat dukungan Bang Dian, Alfa Lagi-lagi Bang Billy. Dian. Ya. Ini juga banyak juga sih memberi masukan untuk Karang Taruna. Terima kasih untuk semuanya, dukungan dari Bang Dian, Samosir Kreatif, Sinergi. Seperti yang kita bilang, pemuda bergerak. Mulai sekarang kita ayo bergerak untuk menghidupkan desa kita masing-masing. Betul. Kalau desa kita maju, siapa yang kelihatan? Pasti pemudanya dong. Betul sekali. Betul. Oh, media desa juga ya kan. Ya kalau nggak ada media desanya, Naposonya mau apa juga ya kan? Oke ya. Untuk